ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Fikri. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ibu Nindi, hadir Bu. Ajay, hadir Bu. Aisyah Rahma, hadir Bu. Dani, hadir Bu. Zikri, Hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Dan Sermi, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya, Ibu. Oke, sekarang Ibu sebelum memasuki materi baru, Ibu mau bertanya untuk materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Nindi. Kita tentang materi batik, Bu. Oke, ada yang tahu nggak apa pengertian batik? Bu. Oke, silakan Serli. Menggoreskan lilin malam pada kain menggunakan cantik. Oke, bagus sekali. Jadi batik itu adalah menghiasi kain dan menoreh lilin malam pada kain tersebut dan menghasilkan motif yang bagus gitu. Nah, kalian pernah lihat nggak apa saja melihat atau pernah memakai kain batik? Ada yang pernah? Pernah. Oke, nah kalian pernah lihatnya di mana? Oke, ya bagus sekali. Ini juga memakai kain batik itu. Nah, kalian juga pernah melihatnya di mana saja? Orang memakai kain batik. Acara sekolah. Ya di sekolah, di mana lagi? Di kondangan, Bu. Ya di kondangan, lalu di sekolah. Ya di kantor-kantor juga bisa. Nah, setelah yang sudah kita membahas pengertian batik, Ibu juga memperlihatkan contoh batik yang sudah Ibu pernah buat nih. Ini adalah selendang dan ini menggunakan remasol gitu. Nih. Dan juga, nah setelah itu Ibu juga dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas alat-alat dan proses pada membatik gitu. Nah, kalian ada pernah dengar nggak apa aja alat-alat membatik? Cantik, Bu. Ya, canting. Terus apa lagi? Cap-cap itu. Ya betul juga. Cap-cap. Terus apa lagi? Kompor listrik, Bu. Ya betul. Terus ya, terus apa lagi ada warna, Bu? Ya warna. Terus juga ada kain. Nah, jadi alat-alat membatik itu ada canting. Terus canting itu ada terbagi dua. Nah, canting yang pertama ada canting klong sama canting cecer. Canting klong ini untuk bagian pada motif. Nah, kalau misalnya cecer ini untuk bagian dalam motif, seperti disebut kiseh-kiseh gitu. Nah, yang kedua juga ada wajan. Wajan itu untuk menaruhkan lilin. Nah, yang ketiga itu ada kompor. Kompor untuk memanaskan lilin. Nah, yang keempat juga ada gawangan gitu. Nah, setelah alat-alat kita akan memasuki proses membatik. Terlebih dahulu kita menentukan apa dalam membatik? Desain, Bu. Ya, desain. Nah, kalian harus menentukan desain terlebih dahulu. Misalnya kalian disuruh untuk membuat alas meja atau selendang. Nah, kalian juga menentukan ukuran pada desain tersebut gitu. Nah, setelah desain kalian terlebih dahulu apa? Menceplak, Bu. Mencemplak, ya betul sekali. Tapi yang terlebih dahulu kita menghitamkan desain terlebih dahulu supaya jelas pada menimpa ke kain. Nah, setelah menghitamkan, kalian bisa menyimplak ke kain gitu. Nah, kalian menggunakan kain apa biasanya? Kain mori. Ya, kain mori gitu. Itu adalah salah satu kain yang bisa kita gunakan gitu. Nah, setelah menyimplak kalian melakukan apa? Mencanting, Bu. Nah, iya mencanting. Nah, mencanting itu kalian menggunakan canting apa terlebih dahulu? Lowong. Ya, benar. Kita menggunakan canting klowong.
setelah menggunakan canting kelowong, kalian bisa menggunakan canting cece untuk bagian desain di dalamnya gitu. Nah, setelah kalian mencanting dan kalian setelah itu kalian nerusi supaya tidak ada nanti warna-warna yang melebar gitu. Nerusi itu bagian belakang kain gitu. Nah, setelah nerusi kalian melakukan apa? Pewarnaan. Nah, ya untuk mewarnai pada kain. Mewarnai pada kain itu ada terbagi dua, remasol dan naptol. Nah, remasol itu kalian ada yang tahu nggak apa itu remasol? Tidak tahu. Jadi remasol itu adalah mewarnai mencolek gitu. Bisa menggunakan kat lembab atau kuas gitu. Nah, yang kedua naptol. Kalian ada tahu nggak apa itu pewarna naptol? Pewarnanya dicelup, Bu. Betul sekali, pewarnaan yang dicelup gitu. Itu adalah seperti warna turunan gitu. Nah, Setelah warna turunan gimana, Bu? Warnai seperti mencelupkan warna seperti warna dasar dulu, seperti warna kuning dulu. Nah, nanti bakalan keturunan mencelup warna oranye gitu. Nah, setelah mewarnai kalian selanjutnya ngapain? Menurutku selanjutnya kalian mengeringkan terlebih dahulu, baru memberikan pengunci pada warna. Nah, kalau pengunci pada warna, misalnya remasol itu kalian penguncinya itu water glass. Nah, kalau misalnya naptol itu penguncinya garam gitu. Nah, setelah itu baru kalian melorotnya atau menghilangkan lilin-lilin malam dengan merebus pada kain tersebut gitu. Nah, dari pembahasan Ibu tadi bisa jelaskan nggak apa saja alat-alat pada membatik? Bisa? Ibu. Oke, silakan Sally. Yang pertama ada canting, Oke, ada wajan, oke, kompor, Oke. gawangan, Bu. oke. Jadi alat-alat itu ada canting. Canting terbagi apa? Berapa tadi? Dua, Bu. Apa saja? Kelowong dan cece. Oke, kalau kelowong kegunaannya itu apa? Membuat motif. Ya, kalau cece? Membuat desain-desain atau isian dalam motif, Bu. Bagus sekali. Nah, sudah cantik, kalian juga butuh wajan, terus lalu kompor, terus sama gawangan gitu. Nah, kalau bahannya itu ada kain sama Pewarna. ya lilin juga gitu. Nah, setelah itu ada yang bisa jelaskan lebih singkat nggak langkah-langkah proses membatik? Oke, silakan aja. Pertama mendesain, Oke. terus menghitamkan Iya. desain, mencemplang, Ya. membatik, Mm-mm. terus desain-desain, Iya. untuk pewarnaan, Mm. pewarnaan remasol atau naptol, Iya, betul sekali. terus penguncian warna, Iya. dan terakhir di rorat, Bu, menghilangkan lilinnya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dari penjelasan tadi ada yang bertanya nggak tentang materi hari ini? Bu, Oke, silakan Indi. kalau melorot itu harus pakai apa, Bu? Kalau melorot itu kita bisa menggunakan soda abu gitu, menggunakan soda abu supaya lilin malamnya itu lepas dari kain gitu dan menghasilkan bagian-bagian yang seperti ini nih, putih-putih. Ini adalah yang tertutup pada lilin malam tersebut tadi. Nah, ada yang tanya lagi? Tidak ada, berarti cukup. Oke, silakan aja. Remasol itu hanya colek atau bisa dijadiin celupan juga? Mungkin bisa saja aja gitu, bisa keduanya mungkin bisa jadi gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, semuanya berarti udah paham ya. Oke, untuk tugas di rumah, Ibu meminta kalian mencari motif daerah masing-masing kalian, apa saja motif-motif tersebut.
Nah, setelah itu nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas motif itu terlebih dalam gitu. Oke, semuanya berarti udah paham ya? Oke. Kayaknya kalian tidak semangat lagi ya. Mungkin Ibu minta untuk ice breaking yang dari tadi. Oke, mungkin kalian bisa berdiri sebentar. Oke, SPG-nya sama seperti tadi ya. Kalau misalnya Ibu nanya gimana kabarnya, kalian bilang Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Bisa dimengerti? Bisa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke, kalau gitu. Semangat ya, salam. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan menutupi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.